Pada tahun 1992 di kota Ansun, Perak, Malaysia, terjadi sebuah tragedi yang mengejutkan dan menyedihkan. Seorang gadis remaja berusia 16 tahun menjadi korban kekejaman, tidak hanya mengalami pelecehan, tetapi juga dibunuh secara brutal oleh pelakunya, yang merupakan teman dekat ayahnya selama bertahun-tahun. Tubuhnya telah dimutilasi, kemudian potongannya dibuang ke sungai tersebar di berbagai tempat, dan yang lebih mengecewakan adalah bahwa semua ini berawal dari cinta yang menyimpang dari pelaku terhadap gadis tersebut. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada tanggal 29 Februari 1992 sekitar pukul 9 pagi, seorang pekerja di galangan kapal di Ansun, Malaysia, seperti biasa menuju ke tempat kerja. Namun saat melewati tepi sungai Perak, ia melihat sebuah benda yang tidak dikenal. Benda itu berwarna abu-abu kehijauan dan sangat mencolok dibandingkan dengan dedaunan hitam di sekitarnya. Karena lokasinya dekat dengan tempat kerja, dia mengira itu adalah bagian mesin yang tidak sengaja ditinggal oleh rekan kerjanya, jadi ia berniat untuk mengambilnya. Namun ketika ia mendekat untuk memeriksa, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Benda itu jelas bukan bagian dari mesin, melainkan bagian tubuh manusia. Pekerja tersebut segera melapor ke polisi. Setelah menerima laporan, polisi langsung menuju lokasi untuk menyelidiki. Setelah pemeriksaan awal, polisi menemukan bahwa bagian tubuh yang tersisa hanya dari pinggul hingga lutut, dan bagian bawah tubuhnya tidak tersisa sehelai kain pun. Dari ciri-ciri bagian tubuh tersebut, polisi menyimpulkan bahwa itu milik seorang wanita, sehingga mereka segera melakukan pencarian menyeluruh di sekitar lokasi kejadian. Sekitar 400 meter dari tempat kejadian, mereka mencium bau busuk yang menyengat. Polisi merasa cemas dan segera mencari sumber bau tersebut. Meski sudah bersiap secara mental, pemandangan yang mereka temui tetap membuat banyak anggota polisi mual. Mereka menemukan tubuh tanpa lengan tergeletak di samping tumpukan batu. Karena sudah terlalu lama terendam air, wajah korban sangat bengkak sehingga tidak bisa dikenali, hanya bisa dilihat samar bahwa itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan kaos berwarna biru dan kedua tangannya hilang. Yang lebih mengerikan, perut korban dibelah dengan kejam, semua organ dalamnya terburai dan bau busuk menyengat memenuhi tempat itu. Selain itu, semua organ yang berserakan menarik banyak serangga yang berkumpul, membuat siapapun yang melihatnya merasa merinding. Namun saat itu, suara tangisan yang penuh kesedihan kembali menarik perhatian polisi. Tidak jauh di belakang mereka, seorang pria parubaya yang tampak lelah dan bergetar menatap tubuh yang tersisa dengan mata penuh air mata. Ia tidak bisa berbicara karena sedang menangis. Setelah berusaha menenangkan diri, pria itu memberitahu polisi bahwa namanya adalah Xie Yang Yi, dan dia memiliki seorang putri berusia 16 tahun bernama Xie Wenjin yang hilang 2 hari yang lalu. Sebelum menghilang, putrinya mengenakan kaos biru ini. Hari ini dia mendengar bahwa telah terjadi pembunuhan di tepi sungai Perak dan korbannya adalah seorang wanita, sehingga dia merasa sangat gelisah. Saat tiba di lokasi, dia melihat polisi sedang bersiap untuk melanjutkan pencarian. Untuk memastikan apakah korban adalah putrinya, Xie Yang Yi diam-diam mengikuti mereka. Ketika sampai di sini, hanya dengan sekali lihat, dia langsung mengenali bahwa itu adalah putrinya yang hilang selama 2 hari. Untuk segera memastikan apakah jenazah itu adalah Xie Wenjin, polisi mengajak warga sekitar untuk membantu mengambil bagian tubuh yang tersisa. Tapi warga biasa mana berani melakukan hal seperti itu, sehingga mereka memilih untuk mundur. Pada saat itu, seorang warga yang mengaku bernama Zhang Zhensun mengajukan diri untuk membantu polisi mengangkat bagian tubuh yang busuk itu dan membantu petugas menyimpan potongan jenazah ke dalam plastik. Dia bahkan secara sukarela mengangkat bagian atas jenazah dan memasukkannya ke dalam mobil hitam polisi. Tindakan yang tampak baik hati ini menarik perhatian polisi. Bau busuk dari organ tubuh yang terendam air selama berhari-hari membuat banyak polisi merasa tidak tahan, sementara suasana di lokasi sangat mengerikan. Orang biasa bahkan tidak berani menyuruh orang lain, apalagi menyentuhnya. Namun Zhang Zhensun tampak sama sekali tidak peduli. Apakah dia sungguh memiliki niat baik? Meski polisi meragukan Zhang Zhensun, tapi karena waktu yang mendesak dalam mencari sisa potongan tubuh, mereka tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sayangnya, setelah sehari semalam melakukan pencarian, polisi tidak menemukan petunjuk. Di sisi lain, setelah dilakukan pemeriksaan oleh forensik, ditemukan bahwa semua organ tubuh tersebut berasal dari satu orang dan DNA-nya sangat cocok dengan Xie Wenjin yang hilang 2 hari sebelumnya. Jelas bahwa korban adalah Xie Wenjin. Kemudian forensik menyatakan bahwa sebelum meninggal, korban mengalami pelecehan sementara penyebab kematiannya adalah tercekik.
Mendengar kabar ini, ayah dan saudara laki-laki Xie Wenjing tidak bisa menahan diri dan menangis terseduh-seduh, berdoa agar polisi dapat menangkap pelaku. Saat menyelidiki latar belakang Xie Wenjing, polisi menemukan seseorang yang sangat familiar, yaitu Zhang Zhensun, yang membantu mengangkat organ tubuh pada hari itu. Zhang Zhensun adalah teman lama Xie Yangyi dan dia juga sangat memperhatikan anak-anak Xie Yangyi. Kemudian seorang petugas ingat bahwa pada hari itu sepertinya ada beberapa bekas cakaran di dada Zhang Zhensun. Mengingat keterlibatannya yang tidak biasa dalam pencarian tubuh, polisi mulai menyelidikinya. Ketika polisi bertanya mengapa ada luka cakaran di dadanya, Zhang Zhensun menjawab bahwa luka tersebut didapat saat dia menyapu di depan rumahnya dan tanpa sengaja tergores oleh ranting. Jelas bahwa kebohongan yang buruk ini tidak meyakinkan polisi. Pada 2 Maret 1992, polisi membawa Zhang Zhensun ke rumahnya untuk menunjukkan bagaimana dia terluka oleh ranting dan tentu saja Zhang Zhensun tidak bisa menunjukkannya. Polisi sebenarnya tidak hanya ingin Zhang Zhensun berbohong, tetapi juga mencari petunjuk di rumahnya. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan alat yang diduga digunakan dalam kejahatan seperti kapak, papan, dan kabel berwarna hijau. Selain itu, polisi juga menemukan 2 cincin dan kalung milik Xie Wenjing. Sementara di belakang rumah Zhang Zhensun, sepeda merah kesayangan milik Xie Wenjing juga tergeletak di sana. Jawaban pun mulai terlihat, hanya tinggal satu bukti yang menentukan. Akhirnya, polisi menemukan sisa darah di tempat tidur kayu di kamar tidur Zhang Zhensun, dan setelah dilakukan tes DNA, darah tersebut terbukti berasal dari Xie Wenjing. Polisi segera menangkap Zhang Zhensun. Saat itu, Xie Yangyi yang sangat berduka merasa bingung. Teman dekatnya yang telah ia kenal bertahun-tahun dan selalu menyayangi putrinya, mengapa bisa menghabisi nyawa putrinya hingga memutilasi jasadnya secara kejam. Ternyata di tempat yang tidak terlihat oleh Xie Yangyi, kasih sayang Zhang Zhensun terhadap Xie Wenjing secara diam-diam telah berubah. Zhang Zhensun lahir pada tahun 1957, berusia 35 tahun, 9 tahun lebih muda dari Xie Yangyi. Ibunya adalah seorang perawat, tetapi ia meninggal dunia karena kecelakaan saat Zhang Zhensun masih kecil. Sejak saat itu, ia hanya tinggal bersama ayahnya, Zhang Sanlong. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah kayu di Jalan Huxikang, hanya beberapa menit berjalan kaki dari tepi Sungai Perak. Karena kurangnya kasih sayang seorang ibu dan ayah yang kurang perhatian, sifat Zhang Zhensun semakin menyimpang. Setelah beranjak dewasa, Zhang Zhensun terjebak dalam kecanduan alkohol. Seiring dengan semakin parahnya kebiasaan minumnya, ia mulai menggunakan obat halusinogen. Selain masalah alkohol dan obat-obatan, Zhang Zhensun juga suka memasak daging liar. Di antara tetangga, ia dikenal dengan julukan Sun Si Gila. Karena sifatnya yang menyendiri dan menyimpang, tidak ada tetangga yang menyukainya. Beberapa tetangga mengungkapkan bahwa Zhang Zhensun pernah mengintip orang lain saat mandi di tempat umum. Ia sendiri di usia 30-an tidak memiliki prestasi yang berarti, ia bahkan belum memiliki pacar sampai ia bertemu dengan Xie Yangyi. Pertemuan ini memberi sedikit cahaya dalam hidupnya yang sepi. Zhang Zhensun sangat bersyukur kepada Xie Yangyi dan menganggap anak temannya itu sebagai anaknya sendiri. Namun yang mengejutkan adalah Zhang Zhensun yang tumbuh melihat Xie Wenjing justru jatuh cinta padanya. Suatu hari dia mengirimkan surat cinta kepada Xie Wenjing. Ketika dia menerima surat tersebut, Xie Wenjing merasa sangat takut dan bingung. Dia tidak berani memberitahu ayah dan kakaknya, jadi dia hanya memberitahu temannya secara diam-diam, menyatakan bahwa dia hanya menganggap Zhang Zhensun sebagai paman yang bisa dia ajak bicara. Namun karena hubungan ayahnya dengan Zhang Zhensun, Xie Wenjing tidak tahu harus berbuat apa. Temannya memberi saran agar Xie Wenjing mengaku bahwa dia sibuk dengan studinya dan tidak punya waktu untuk mengunjungi Zhang Zhensun sebagai alasan untuk menghindarinya. Tapi alasan yang canggung ini langsung terlihat oleh Zhang Zhensun. Dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Xie Wenjing tidak menyukainya. Untuk mendapatkan perhatian Xie Wenjing, Zhang Zhensun mulai merencanakan sesuatu. Akhirnya pada tanggal 27 Februari, dia menemukan kesempatan. Hari itu Xie Wenjing diutus oleh ayahnya pergi ke rumah Zhang Zhensun untuk mengambil tiket. Dia berpikir bahwa setelah menjauh dari paman itu, paman tidak melakukan tindakan yang akan melanggar batas sehingga Xie Wenjing pun pergi tanpa merasa curiga. Namun Zhang Zhensun yang mengetahui kedatangan Xie Wenjing mulai melaksanakan rencananya yang sudah lama dipikirkan. Dia terlebih dahulu memberi ayahnya minum air yang dicampur obat penenang
dan saat Xie Wenjing tiba, dia memberikan tiket sambil menyodorkan secangkir air yang sudah tercampur obat penenang. Setelah meminumnya, Xie Wenjing segera pingsan. Zhang Zhensun menyeret tubuh Xie Wenjing yang tidak sadar ke dalam kamar tidur dan segera melakukan tindakan yang tidak pantas. Ketika Xie Wenjing sadar dan menyadari dirinya sedang diserang, dia berteriak meminta tolong dan berusaha melarikan diri. Zhang Zhensun takut semuanya akan terungkap, menahan Xie Wenjing agar tidak bisa kabur. Dalam perkelahian yang sengit, Xie Wenjing mencakar dada Zhang Zhensun, tapi sayangnya Xie Wenjing tidak bisa meloloskan diri dari cengkeraman pamannya. Kemudian Zhang Zhensun mencekik Xie Wenjing sampai pingsan, lalu menggunakan kabel listrik di rumahnya untuk membunuhnya, lalu menyembunyikan mayat Xie Wenjing di bawah tempat tidur. Malam itu sekitar pukul 11, Zhang Zhensun melihat sekelilingnya tidak ada orang dan ayahnya juga sudah pingsan. Dia menarik mayat Xie Wenjing dari bawah tempat tidur, memotongnya menjadi 8 bagian menggunakan kapak dan gergaji di atas tempat tidur. Kemudian dia membuang potongan tubuh itu ke Sungai Perak yang tidak jauh dari rumahnya. Zhang Zhensun mengira air sungai bisa menyembunyikan mayat Xie Wenjing tanpa terdeteksi, namun dia tidak menyangka bahwa sebagian potongan tubuh itu terdampar di tepi sungai dan ditemukan oleh pekerja yang lewat. Setelah itu, Zhang Zhensun juga mengubur cincin dan kalung yang dikenakan Xie Wenjing di tanah di luar rumah dan menaruh beberapa batu di atasnya. Selanjutnya, dia mencuci pakaian yang digunakan saat melakukan kejahatan, lalu menjemurnya di kamar mandi. Ia juga tidak lupa menghibur ayah Xie yang kehilangan putrinya. Yang lebih mengerikan lagi, sebenarnya Xie Wenjing bukanlah gadis pertama yang dicintai Zhang Zhensun. Seorang kerabat Zhang Zhensun memberitahu polisi bahwa ia pernah mengungkapkan cinta kepada putrinya, tetapi putrinya menolak dengan tegas. Ada juga tetangga yang mengatakan bahwa Zhang Zhensun pernah melakukan pelecehan verbal terhadap keponakan perempuannya yang masih remaja, menyatakan perasaan cintanya. Gadis itu ketakutan dan segera memberitahu keluarganya, yang kemudian memperingatkan Zhang Zhensun, sehingga gadis itu terhindar dari bahaya. Mendengar ini, Xie Yanyi tidak bisa menahan diri untuk terus menampar pipinya sendiri. Setelah bertahun-tahun berteman, bagaimana bisa ia tidak menyadari sifat Zhang Zhensun yang begitu menyimpang? Kesalahan dalam memilih teman harus dibayar dengan nyawa putrinya. Memikirkan hal ini, Xie Yanyi semakin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dari ayah yang malang ini, kita mengetahui tentang kehidupan cemerlang Xie Wenjing sebelum ia dibunuh. Ayah Xie Wenjing, Xie Yanyi, lahir pada tahun 1948. Di masa mudanya, ia membuka sebuah warung mie di Ansun, lalu beralih menjadi tukang cat. Pada tahun 1974, Xie Yanyi dan istrinya dikaruniai seorang putra yang diberi nama Xie Junwei. 2 tahun kemudian, pasangan itu memiliki seorang putri bernama Xie Wenjing. Xie Wenjing memiliki wajah yang cantik dan sangat ceria. Ia selalu menyapa orang dewasa dengan ramah sehingga sangat disukai oleh banyak orang tua. Di sekolah, prestasi Xie Wenjing juga sangat baik, sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Oleh karena itu, semua orang menyukai gadis pintar dan cantik ini. Pada tahun 1985, Xie Yanyi dan istrinya bercerai dan semenjak saat itu ia membesarkan anak-anaknya sendirian, tetap tinggal di rumah di Jalan Huxikang, kota Ansun. Meski pernikahan mereka berakhir, istri Xie Yanyi tetap mencintai anak-anaknya. Di era komunikasi yang belum berkembang saat itu, ibu mereka sering berhubungan dengan kedua anaknya melalui surat. Tak lama kemudian, Xie Yanyi bertemu tetangganya Zhang Zhensun yang merupakan warga desa yang sebelumnya secara sukarela terjun ke sungai untuk mengevakuasi potongan tubuh. Zhang Zhensun adalah seorang pekerja lepas yang sering bekerja sama dengan Xie Yanyi. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi teman baik. Di waktu senggang, Zhang Zhensun juga sering berkunjung ke rumah Xie Yanyi. Zhang Zhensun sangat menyayangi kedua anak Xie Yanyi dan sering membawa makanan ringan dan mainan kecil untuk membuat mereka senang. Xie Wenjing dan Xie Junwei juga sangat menyukai paman ini sehingga memanggilnya dengan sebutan paman Zhang Zhensun. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1987, rumah Xie Yanyi mengalami kebakaran yang tidak terduga, memaksa mereka bertiga pindah ke tempat tinggal baru yang berjarak 2 km. Namun hal itu tidak mempengaruhi hubungan antara mereka dengan Zhang Zhensun. Tapi Zhang Zhensun tidak bisa mengendarai sepeda atau motor, jadi setiap hari tanpa henti Xie Yanyi pergi ke rumah Zhang Zhensun untuk menjemputnya. Dan setelah bekerja, ia juga mengantar Zhang Zhensun pulang, membuat hubungan mereka menjadi semakin akrab.
Sementara itu setelah pindah, Xie Wenjin masih sering bermain di Jalan Huxinka karena banyak temannya yang tinggal di sana, jadi Xie Yangyi merasa tenang. Lagi pula, Zhang Zhensun juga tinggal di Jalan Huxinka, jadi jika ada sesuatu yang terjadi pada putrinya, ia bisa meminta bantuan Zhang Zhensun. Kemudian, Xie Wenjin diterima di Sekolah Menengah Independen Sanming Ansun, sebuah sekolah swasta berbahasa Mandarin. Untuk menghargai putrinya, Xie Yangyi memberikan sepeda merah sebagai hadiah kelulusan. Xie Wenjin sangat menyukai sepeda itu dan suka berkeliling kota mengendarainya. Pada tahun 1992, Xie Wenjin akan lulus dari SMP dan sedang mempersiapkan ujian diploma tingkat junior. Pada tanggal 27 Februari 1992, Xie Yangyi sedang bermain mahjong di rumah teman ketika Xie Wenjin menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia ingin bersepeda keluar untuk bermain di sore hari. Xie Yangyi setuju dengan senang hati dan memintanya pergi ke rumah Zhang Zhensun untuk mengambil tiket lotre yang saat itu sangat populer di Malaysia. Setelah itu, Xie Wenjin berangkat dengan sepeda kesayangannya. Xie Yangyi sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan putrinya. Sekitar pukul 6 sore setelah bermain mahjong, Xie Yangyi kembali ke rumah dan menyadari putrinya belum pulang. Dia merasa aneh karena meski putrinya suka bermain di luar, biasanya dia akan pulang sebelum makan malam dan menyiapkan makan malam untuk kakaknya Xie Junwei yang pulang dari bekerja. Karena Xie Wenjin belum juga tiba, Xie Yangyi memutuskan untuk keluar membeli makan malam sekaligus mencari putrinya di jalan. Xie Yangyi pertama kali pergi ke rumah Zhang Zhensun. Saat itu Zhang Zhensun memberitahunya bahwa sekitar pukul 2:30 sore, Xie Wenjin datang dengan mengendarai sepeda guna mengambil tiket, lalu pergi bermain dengan teman-temannya. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh tentang siapa temannya. Sambil berbicara, Xie Yangyi mendengar ayah Zhang Zhensun yang berusia lebih dari 70 tahun sedang mengoceh di kamar tidurnya. Saat itu ayah Zhang sudah mengonsumsi obat penenang sehingga ia tidak sadarkan diri. Yang tidak diketahui Xie Yangyi adalah bahwa putrinya yang sangat dia khawatirkan sedang terbaring di bawah tempat tidur di kamar Zhang Zhensun, hanya terpisah satu dinding. Karena khawatir, Xie Yangyi menanyakan keadaan ayah Zhang. Zhang Zhensun menghela napas dan mengatakan bahwa orang tua itu mungkin sudah tua, sejak siang dia sudah tampak bingung. Kemudian Xie Yangyi masuk ke kamar untuk melihat ayah Zhang, tetapi setelah memanggil beberapa kali, ayah Zhang tidak menjawab. Dalam kepanikan mencari putrinya, Xie Yangyi terpaksa pergi dengan cepat. Sekitar pukul 8 malam, Xie Yangyi masih belum menemukan Xie Wenjin dan berpikir mungkin putrinya tersesat. Ia pun membawa pulang makan malam yang baru dibeli. Xie Junwei yang menunggu di rumah melihat ayahnya pulang sendiri, tetapi tidak melihat sosok adiknya. Keduanya merasa cemas dan tanpa sempat makan, segera keluar mencari Xie Wenjin. Xie Yangyi mengunjungi satu persatu teman dekat Xie Wenjin, sementara Xie Junwei pergi ke berbagai tempat yang sering dikunjungi adiknya. Namun, keduanya tidak menemukan apapun. Hingga 29 Februari 1992, sudah 3 hari sejak Xie Wenjin menghilang. Melihat ayahnya yang sudah 2 hari tidak tidur, Xie Junwei memaksa ayahnya untuk tetap di rumah dan berkata, bagaimana jika adik kembali dan tidak menemukan siapapun? Setelah itu, ia pun pergi mencari adiknya seorang diri, sementara Xie Yangyi menunggu di rumah, berharap mendengar kabar baik. Akhirnya, ia mendapatkan berita bahwa seseorang menemukan mayat perempuan di tepi Sungai Perak. Xie Yangyi terkejut disertai perasaan tidak nyaman yang menyelimuti hatinya. Ia tidak berani berpikir, tetapi tidak bisa berhenti membayangkan, jangan-jangan itu putriku. Dengan perasaan campur aduk, Xie Yangyi pergi ke lokasi kejadian dan kebetulan ketika tiba dia melihat polisi sedang mencari bagian tubuh lainnya. Saat itu pikirannya kosong, hanya mengikuti polisi dengan hampa hingga melihat kaos berwarna biru. Semua kesedihan menyerangnya sekaligus. Xie Yangyi tidak bisa menahan diri dan menangis. Untuk memastikan putrinya segera dimakamkan dengan tenang, ia menahan rasa sakit dan merencanakan pemakaman putrinya pada 3 Maret 1992. Selama waktu itu, seorang pemancing di seberang kapal feri Simadeng menemukan kaki kanan Xie Wenjin. Sayangnya, kedua tangan dan kaki kirinya masih hilang. Pada tanggal 3 Maret 1992, jenazah Xie Wenjin dibawa menuju ke Ipoh untuk dikremasi. Karena tubuhnya tidak utuh, Xie Yangyi bahkan mempersiapkan tangan dan kaki dari kertas untuk putrinya, berharap dia bisa dimakamkan dengan tubuh yang lengkap. Mendengar cerita lengkapnya, warga kota Ansun juga merasa sangat sedih dan secara sukarela mengumpulkan dana bantuan.
Mereka juga mengundang 9 biksu terkemuka dan 5 biksu Tao untuk mengadakan upacara Dameng Sanpudu tingkat tertinggi di tempat di mana Xie Wenjing dibunuh untuk membantunya mencapai pencerahan. Setelah semua ini dilakukan, Xie Yangyi dan semua warga memiliki satu tujuan bersama, yaitu menunggu pengadilan Zhang Zhensun. Pada 14 Maret 1992, karena bukti yang cukup kuat, pengadilan Ansun menganggap Zhang Zhensun telah membunuh remaja berusia 16 tahun, Xie Wenjing. Pembunuhan itu terjadi antara pukul 3 sore pada 27 Februari 1992 hingga 7 malam pada 28 Februari. Namun, pengacara pembela Zhang Zhensun meminta dilakukan pemeriksaan mental. Hingga 20 Juli 1993, kasus ini baru resmi dimulai persidangannya. Pada 3 Juni 1994, pengadilan Ansun memutuskan bahwa Zhang Zhensun terbukti bersalah atas pembunuhan Xie Wenjing dan kemudian kasus ini diserahkan ke pengadilan tinggi untuk diperiksa lebih lanjut. Namun pada 26 Juni 1995, saat pengadilan kembali dibuka, mereka berpendapat bahwa Zhang Zhensun melakukan pembunuhan karena terpengaruh obat sehingga tidak memenuhi unsur pembunuhan. Melihat dirinya selamat dari hukuman berat, Zhang Zhensun segera mengaku bersalah dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Setelah ditangkap, Zhang Zhensun meninggalkan ayahnya Zhang Sanlong yang sudah lanjut usia dan tidak berdaya. Perbuatan jahat anaknya akhirnya menimpa orang tua yang tidak bersalah ini, yang membuat Zhang Sanlong yang berusia 75 tahun hidup setiap hari dalam cercaan tetangga. Selain itu, polisi juga sering menggeledah rumah Zhang. Pria tua yang hampir berusia 80 tahun ini mengalami trauma mental yang cukup besar. Akhirnya, 3 minggu setelah Zhang Zhensun dijatuhi hukuman, ayah berusia 75 tahun ini meninggal di rumah sakit. Bahkan jasad Zhang Sanlong sudah dikremasi sebelum Zhang Zhensun sempat mengajukan permohonan kepada penjara untuk mengantarkan ayahnya ke peristirahatan terakhir. Selama menjalani hukuman, Zhang Zhensun seolah menjadi orang yang berbeda. Dia memeluk agama Buddha, bermeditasi, dan membaca sutra setiap bulan, serta mulai menjadi vegetarian. Dia berharap bisa menebus dosanya kepada Xie Wenjing. Dia juga pernah mengatakan kepada relawan di penjara bahwa sebelum kejadian dia telah mengonsumsi narkoba sehingga kehilangan rasa kemanusiaannya akibat pengaruh obat tersebut. Hal ini membuatnya kehilangan sisi kemanusiaan hingga akhirnya melakukan kejahatan yang membuat semua orang marah dan jijik. Waktu berlalu hingga tahun 2004, Zhang Zhensun yang kini berusia 47 tahun akhirnya bebas dari penjara. Namun dia tidak kembali ke kota Ansun dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sebaliknya, Xie Yangyi meskipun sudah 10 tahun berlalu masih tidak bisa menghapus rasa sakit kehilangan putrinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak curiga terhadap Zhang Zhensun, merasa bahwa dirinya secara tidak langsung telah menyebabkan kematian putrinya. Setelah kematian putrinya, Xie Yangyi menderita insomnia berkepanjangan hingga mengalami gangguan saraf dan hanya bisa tidur setiap malam dengan bantuan obat tidur. Orang-orang terdekat yang mengenal Xie Yangyi pun menghindari membicarakan kejadian itu, takut akan memicu kenangan sedih yang bisa memperburuk kesehatannya. Sayangnya saat itu setelah Xie Wenjing dilecehkan oleh Zhang Zhensun melalui surat cinta, memilih untuk tidak memberitahu ayahnya. Sebaliknya dia menceritakan kejadian itu kepada teman perempuannya. Mungkin dia belum sepenuhnya menyadari bahwa tindakan tersebut sudah termasuk pelecehan seksual, atau mungkin dia khawatir jika membicarakannya akan merusak hubungan antara ayahnya dan Zhang Zhensun. Oleh karena itu, dia memilih untuk diam di depan ayahnya. Kekurangan pendidikan seksual menjadi salah satu faktor penting yang membuat anak-anak lebih rentan terhadap pelecehan. Banyak orang sering merasa bahwa pendidikan seksual terlalu dini untuk diajarkan, padahal pelaku kejahatan tidak pernah peduli apakah anak-anak itu terlalu muda atau tidak. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.